Halo, saya Muhammad Agus Niam. Pada kali ini saya akan membahas tentang asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak trans. Setidaknya ada dua jenis lemak yang terkandung dalam sebuah makanan, yaitu asam lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh biasa disebut dengan lemak jahat dan lemak tak jenuh biasa disebut dengan lemak baik. Lalu apa sih perbedaannya? Yuk mari kita kupas. Lemak adalah suatu komponen makanan multifungsi yang sangat penting untuk kehidupan. Selain memiliki sisi positif, lemak juga mempunyai sisi negatif terhadap kesehatan. Fungsi lemak dalam tubuh antara lain sebagai sumber energi, bagian dari membran sel, mediator aktivitas biologis antar sel, isolator dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh, pelindung organ-organ tubuh, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Maksud dari vitamin-vitamin itu dilarutkan oleh lemak, yaitu vitamin-vitamin tersebut akan dijadikan oleh lemak menjadi energi bagi tubuh kita. Lalu, dari mana tubuh kita mendapatkan lemak? Tentu saja dari makanan yang kita konsumsi. Misalnya, ikan, minyak, alpukat, minyak zaitun, dan lain-lain. Adapun, jika lemak berlebihan dalam tubuh akan disimpan menjadi lemak tubuh. Itu sebabnya ada anjuran agar tidak terlalu berlebihan mengonsumsi lemak, agar supaya lemak tidak mengendap dalam tubuh kita. Mengapa lemak jenuh disebut dengan lemak jahat? Alasannya adalah, jika lemak jenuh dikonsumsi dan masuk darah akan meningkatkan kolesterol jahat. Dalam jumlah besar, kolesterol dalam lemak jenuh dapat menyumbat arteri dan menyebabkan penyakit jantung. Kelebihan kolesterol dalam tubuh selain menyebabkan penyakit stroke dan jantung, juga dapat menyebabkan obesitas dan memicu penyakit diabetes. Lemak jenuh dapat ditemukan seperti dalam makanan daging merah, dari sapi, kambing, dan babi, minyak sawit dan minyak kelapa, produk-produk susu seperti mentega dan susu, daging olahan, sosis atau kornet, dan lain-lain. Kamu bisa menghindarkan diri dari resiko lemak jenuh ini dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang kaya nutrisi, menghindari memasak dengan cara menggoreng, mengonsumsi daging non-lemak, misalnya dengan merebus daging terlebih dahulu dan membersihkan lemak-lemak yang masih menempel, pilih produk susu yang rendah lemak seperti yogurt, hindari makanan bersantan, lalu masukkan menu sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari ke daftar menu makananmu. Selain itu, hindari makanan olahan seperti mie instan, daging kaleng, dan lain-lain. Selain lemak jenuh penyebab kolesterol, jantung, dan stroke, ataupun obesitas, kebiasaan sehari-hari kamu juga bisa menyebabkan penyakit ini juga ya, seperti sering begadang, tidak pernah olahraga, cemas, stres, dan masih banyak lagi. Lawan dari lemak jenuh yaitu lemak tak jenuh yang sering juga disebut lemak baik. Berbeda dengan lemak tak jenuh malah bisa meningkatkan kolesterol baik, dapat mengurangi kadar kolesterol jahat, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Dari mana sumber agar kita dapat mendapatkan lemak tak jenuh? Tentunya banyak, misalnya kacang-kacangan dan buah-buahan seperti alpukat, ikan, telur, tahu, dan minyak zaitun, dan masih banyak lainnya. Selain lemak jenuh dan tak jenuh, masih ada satu lagi, yaitu lemak trans. Apa itu lemak trans? Lemak trans adalah lemak yang terbentuk saat minyak menjadi lemak padat. Misalnya lemak pada makanan yang dipanggang, seperti kue atau biskuit, atau makanan jenis cemilan seperti keripik atau popcorn, makanan yang digoreng setelah diolah seperti donat dan kentang goreng, adonan yang didinginkan seperti pizza beku dan nugget beku, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya mengonsumsi lemak trans masih diperbolehkan selama masih tidak berlebihan, karena efeknya hampir sama dengan efek lemak jenuh. Semoga video ini dapat menambah pengetahuanmu ya. Sekian, terima kasih.